Oke, Iqbal. Udah jam 10, silahkan. Iya. Oke, Iqbal, Sambil silakan. dihubungi teman-temannya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dibuka dulu kameranya ya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih sehat. Ya, bagus. Ya, nggak apa-apa kalau nggak bisa buka. Nah, sebentar. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang prinsip geografi. Nah, sebelumnya ada yang tahukah ini gambar apa? Banjir. Banjir. Oh, mungkin bisa munculkan buku catatan sama pulpennya, buku catatan geografi sama pulpennya. Sudah. Ya. Ya, terima kasih. Nah, jadi ini gambar banjir tadi kan. Nah, adakah yang tahu ini apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya banjir? Manusia buang sampah sembarangan salah satunya. Buang sampah. Ya. Buang sampah di sungai. Nah itu. Selain itu, penebangan pohon. Bisa kalah. Hujan terus-menerus. ya bisa. Tadi penebangan pohon juga betul. Ya. Nah, jadi kan banjir ini biasanya disebabkan oleh dua faktor. Ada dari faktor manusia sama faktor dari fisik. Nah, fisik itu kayak curah hujan, ketinggian tempatnya, misalkan daerah rendah itu kan biasanya rawan banjir. Nah, lalu kalau dari yang sosial itu misalnya kayak penebangan hutan liar, terus ada yang namanya buang sampah ke sungai, sama itu tambang yang tidak berwawasan lingkungan. Nah, kan kemarin kita sudah belajar konsep geografi tuh. Masih adakah ingat apa-apa saja konsep geografi? Ada 5, ada 10. Ada 10. Lokasi, jarak, Lokasi, jarak. perjangkauan, pola, habis itu aglomerasi. Ya. Habis itu Ada prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, sama prinsip korologi. Nah, yang pertama itu ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi itu seperti namanya itu penggambaran. Distribusi ini penyebaran. Nah, nama itu kan distribusi penyebaran. Jadi menjelaskan fenomena di permukaan bumi yang tidak menyebar secara merata. Pertanyaan utama dari prinsip distribusi ini mengapa fenomena itu ada di lokasi A namun tidak ada di lokasi B, atau mengapa fenomena tersebut memiliki persebaran seperti itu. Ini lebih menjawab ke pertanyaan yang what atau apa dan where di mana. Nah, ada yang tahukah contoh dari prinsip distribusi?
atau kecepatan. Bisa diulang lagi. Bilang ya. Ini adakah yang tahu contoh dari distribusi, dari prinsip distribusi? Halo. Distribusi. Iya, Kak. Iya, Sir. Halo. Kayak perbedaan kondisinya kah? Ya, kalau misalkan perbedaan Rendah dan dari kenapa di daerah A ada, sedangkan di daerah B kenapa jadi berbeda-beda gitu. Karena sebaran tidak merata. Nah, ada kayak kayak contohnya kenapa jadi beda, ini di sini ada, di sini tidak ada yang bisa mencontohkan. Contoh. Persebaran itu apa? Binatang, hewan-hewan. Iya. Ada lagi? tumbuhan termasuk nggak? Bisa kayak fauna, flora dan fauna. Buah. Iya. Kalau pembangunan, pembangunan. Gimana? Nah kan itu kan pembangunan ya termasuk kan kurang merata. Nah contohnya itu kayak nih, kan flora dan fauna tuh nggak sama tuh, kan ada 3 zona. Ada zona asiatis, zona peralihan, sama zona australis. Kan beda-beda tuh. Nggak ada orang utan di peralihan tuh di sekitar pulau Sulawesi itu nggak ada orang utan seperti yang ada di Kalimantan. Sama kayak apa yang tadi persebaran penduduk, pembangunan tuh kan tidak semua daerah itu sama. Misalkan kayak pembangunan di kota Banjarmasin aja sama ibu kota kan jauh beda tuh. Nah, prinsip distribusi ini ada kata kuncinya. Yang pertama itu ditemukan, persebaran, terlihat wilayah. Nah, jadi biasanya kalau kata-kata itu ada kata ditemukan, ada kata persebaran, terlihat, atau wilayah yang menggambarkan suatu wilayah atau menggambarkan tempat, lokasi, atau lebih ke arah spasialnya kalau di geografi itu termasuk dalam prinsip distribusi. Ada yang ditanyakan dulu kah? Jelas. Bisa dilanjutkan? Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada prinsip interrelasi. Sebelumnya ada yang tahukah apa itu interrelasi? Nggak tahu, Sir. Nah, jadi interrelasi itu prinsip yang membahas mengenai keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya dalam suatu ruang. Seperti bunyi hukum Tobler, semua objek saling mempengaruhi. Semakin dekat jaraknya, semakin kuat pengaruhnya. Oleh karena itu, prinsip interrelasi ini jika digunakan secara penuh harus memperhatikan aspek spasialnya juga. Jadi berhubungan sama yang prinsip yang tadi distribusi. Nah, tujuan dari prinsip interrelasi adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat terbentuknya suatu fenomena dengan fenomena lainnya dalam suatu ruang, baik antara fisik dengan fisik, sosial dengan fisik, dan sosial dengan sosial. Ini lebih kayak hubungan fisik dengan fisik. Ini kayak misalkan kenapa bisa terjadi longsor itu karena curah hujan misalnya, sama kemiringan lereng. Misalnya lerengnya tuh miring, itu kan bukan sebab oleh manusia tuh, bukan sebab sosial, tapi bisa juga disebabkan oleh manusia apabila lerengnya itu ditambang yang jadi tadi ya Pak, jadi miring. Nah, itu ada contoh prinsip interrelasi di kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu kah?
contohnya selain yang tadi. Hubungan timbal balik. Sir, itu hubungannya harus antara manusia dengan alam gitu kah, Sir? Atau manusia dengan manusia atau gimana? Enggak aja selalu bisa manusia sama alam, bisa manusia sama manusia, bisa alam sama alam. Yang saling Iya. saling sebab akibat, saling berhubungan. Ada yang bisakah mencontohkan? Halo. Ada yang tahu nggak contoh dari prinsip interrelasi? Ada? Kebakaran hutan. Kebakaran. Ya, kebakaran hutan disebabkan alasan jadi kebakaran hutan. Gimana? Karena manusianya membakar liar, Ya, jadinya kebakaran. ya bisa. Ada lagi? Erosi. Erosi ya bisa. Kan erosi bisa disebabkan sama penebangan liar, sama karena curah hujan. Nah, lanjutnya ini ada. Nah, banjir, kita kembali ke banjir tadi. Nah, banjir itu kan bisa disebabkan oleh penebangan liar. Selanjutnya bisa juga disebabkan membuang sampah sembarangan oleh manusia. Ini aspek sosial, sama ini curah hujan yang tinggi. Ini dari aspek fisik. Penebangan hutan sama aspek sosial. Nah, selain itu banjir ini juga tadi bisa disebabkan oleh yang namanya ketinggian tempatnya, tergantung morfologi. Kalau misalkan daerahnya rendah, maka daerah itu rawan banjir biasanya. Nah, banjir. Nah, sama seperti tadi ada kata kuncinya juga. Nah, jika membahas dampak suatu fenomena terhadap fenomena lainnya, gunakan prinsip interrelasi dalam melakukan analisis geografinya. Nah, ada beberapa kata-kata kuncinya. Misalkan penebangan liar menyebabkan erosi tanah berlebihan. Tadi itu terjadi banjir di daerah karena di Bogor hujan. Selanjutnya itu ada hujan asam disebabkan oleh penggunaan kendaraan berlebihan. Nah, jika kata-kata kunci di atas itu biasanya itu untuk menganalisisnya menggunakan prinsip interrelasi. Ada yang ditanyakan dulu kah? Bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau masih mencatat nih? Oh iya. Jadi bisa lanjutkan nih? Ya, lanjutkan. Nah, selanjutnya ada deskripsi. Ada yang tahu apa itu deskripsi? Dari kata deskripsi dulu. Ciri-ciri karakteristiknya. Menjelaskan. Ya. Menggambarkan. Nah, iya, menjelaskan bisa, menggambarkan. Nah, jadi prinsip deskripsi itu prinsip
geografi yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena geografis. Gambaran lengkap ini hanya mungkin didapatkan jika terdapat aspek spasial dan aspasial seperti data, angka, dan kronologi. Nah, oleh karena itu, analisis geografi yang menggunakan prinsip deskripsi itu umumnya membahas mengenai proses, statistik, kronologi, dan juga gambaran mengenai fenomena tersebut. Prinsip ini sangat baik digunakan sebagai pelengkap dan penjelas dalam analisis geografi. Nah, jadi prinsip ini biasanya cuma jadi penjelas dari dua prinsip sebelumnya. Karena ini lebih ke arah data, angka, sama kronologinya. Nah, ini ada contohnya banjir lagi. Nah, ada yang tahu apa bedanya sama yang tadi? Jelaskan kejadiannya. Sama, nah ya. Yang ini lebih rinci. Nah, yang ini kan lebih kayak menggambarkan bahwa kejadian banjir itu terjadi di Hulu Sungai Selatan. Data, terus ada datanya bahwa sekitar ada 5.700 rumah warga terendam banjir. Jadi itu bedanya ini sama yang tadi, ini lebih kayak menggunakan data. Nah, sama seperti tadi ada kata-kata kunci jika kita membahas aspek yang bukan spasial, bukan lokasi atau persebaran, ataupun bukan hubungan antar fenomena atau interrelasi tadi, berarti kita itu membahas fenomena geografi tersebut dengan menggunakan prinsip deskripsi. Ada beberapa kata kunci yang kerap digunakan ketika kita memakai prinsip deskripsi dalam menganalisis suatu fenomena. Yang pertama itu, korban jiwa dari gempa tersebut berjumlah 100 orang. Contohnya itu deskripsi kuantitatif. Selanjutnya itu ada siklus air terdiri dari beberapa proses seperti penguapan, pengembunan, dan presipitasi. Ini tadi yang terdiri dari beberapa proses ini masuk proses atau dalam kronologinya. Nah, itu ada mayoritas migran terdiri dari kaum buruh dan kelas bawah. Itu penjelasan lebih lanjut. Nah, jika ada kata-kata tadi bisa dipastikan bahwa untuk menganalisis itu kita menggunakan prinsip deskripsi. Ada yang ditanyakan dulu kah? Atau bisa dilanjutkan? Lanjutkan, Sir. Bisa ya. Nah, selanjutnya itu ada prinsip kronologi. Kronologi ini penggabungan dari ketiga tadi sehingga lebih menghasilkan penelitian lebih komprehensif atau lebih besar cakupannya. Prinsip kronologi ini muncul ketika para ahli geografi merasa bahwa prinsip-prinsip yang sudah ada di atas tadi tidak cukup menggambarkan fenomenanya. Ketika kita menggunakan satunya pasti ada yang kurang, entah itu dari segi spasialnya maupun aspasialnya. Oleh karena itu dibuatlah ketiga aspek tersebut, distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip ini pun dinamakan prinsip kronologi. Hampir semua penelitian geografi sekarang itu menggunakan prinsip kronologi. Tapi tetap ada penekanan bahwa lebih condong biasanya lebih kayak misalkan penelitian banjir biasanya kayak ditonjolkan misalkan menggunakan sebab akibat. Bisa dilanjutkan nih? Bisa, Sir. Ya, dilanjutkan ya. Nah, dia bisakah mencontohkan kan penggabungan dari yang ketiga tadi nih? Misalnya berita, Sir. Iya, bisa. Tentang bencana alam. Nah, kan contohnya itu nih, banjir lagi. Nah, debit air kiriman dari Tabalong untuk menyebabkan banjir di Hulu Sungai Utara.
banjir ini menyebabkan 5.700 rumah warga terendam banjir. Hal ini rumlah terjadi karena saat ini memang musim hujan. Tercatat bahwa hujan deras terjadi di Tabalong dan Balangan. Nah, cuplikan berita ini bisa kita lihat menyebabkan itu interrelasi sebab akibat. Kenapa jadi banjir? Karena adanya debit air kiriman dari Tabalong. Nah, selanjutnya itu deskripsi berapa jumlah rumah warga yang terendam. Berdasarkan data yang terendam itu ada 5.700 rumah warga. Selanjutnya itu distribusi. Nah, distribusi hujannya terjadi di Tabalong dan Balangan. Nah, mungkin ada yang ditanyakan kah? Atau ingin di back bisa? Ya. Adakah? Kak, Ya. bisa diulang nggak Kak yang pengertian Yang mana? prinsip distribusi tadi? Oh, distribusi, oke. Nah, jadi distribusi ini yang menjelaskan persebaran fenomena di permukaan bumi yang tidak terjadi secara merata. Jadi membahas kayak persebaran dari menjelaskan tentang perbedaan dari persebarannya. Ini biasanya pertanyaan dari prinsip ini tuh kenapa di lokasi A tidak ada sedangkan di lokasi B itu ada? Kenapa jadi di lokasi A ini bisa terjadi sedangkan di lokasi B tidak bisa terjadi? Nah, contoh lain itu kayak kenapa jadi di Kalimantan berbeda dengan di Jawa yang ada gunung apinya? Karena kan di Jawa itu kan masuk dalam ring of fire, cincin api. Nah, jadi menyebabkan wilayah di Jawa itu biasanya banyak gunung-gunung api. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Makasih Kak, makasih. Ya, yang lain? Ada lagi kah? Ada. Ya, ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Korologi. Ya, Farel. Korologi. Kenapa? Itu dibahas kah korologi? Korologi. Prinsip korologi. Iya. Ini korologi tadi. Oh, bentar. Belum ada. Terima kasih, Kak. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya mungkin bisa menyimpulkan. Apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Mau coba Kak? Ya. Lulu. Tadi belajar tentang apa aja prinsip geografi. Itu ada yang pertama prinsip enggak. Yang pertama prinsip distribusi, yang kedua prinsip korelasi, yang ketiga deskripsi, yang terakhir tadi dan juga contohnya. Ada lagi kah yang mau menyimpulkan? Yang boys.
Ayo. Farel. Ya. Siapa? Farel kah? Aduh, bingung nah. Bingung simpulnya. Tapi materinya paham. Prinsip geografi. Prinsip geografi itu saling berkaitan. Sir, Ya, Mister. ya. Tadi yang saya sebutin itu kan kesimpulan tadi apa yang pelajari ini. Iya. Kesimpulannya Kejadian itu maksudnya. ya, Prinsip adakah? distribusi prinsip geografi itu diterapkan pada kehidupan sehari-hari, Sir. Misalnya dalam bentuk berita gitu. Iya. Nah, jadi manfaat kita mempelajari prinsip geografi ini, kita tuh lebih bisa bersikap bijaksana terhadap alam, karena apabila manusia itu bijaksana terhadap alam, maka alam itu akan memberikan kita reward. Sedangkan kalau kita jahat dengan alam, maka biasanya kan kita kayak bakal dihukum sama alam. Misalnya kalau kita tidak bijaksana nih, buang sampah sembarangan, buang sampah di sungai, itu bisa menyebabkan banjir. Dihukum alam dengan cara banjir. Begitu juga dengan misalnya kayak kita menebang hutan yang kayak liar gitu loh. Itu bisa menyebabkan namanya erosi. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Apabila Bapak ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk file PowerPoint sama nanti ada tugas sedikit di Google Classroom ya. Oke, Sir. Ya, mungkin Bapak kembalikan lagi ke Mr. Tony. Ya, Mr. Tony. Oke, terima kasih Mr. Iqbal atas waktu dan kesempatannya. Untuk boys and girls, just information, nanti jangan lupa catatan hari ini dikumpulkan di Google Classroom ya, dan ada sedikit informasi juga, insya Allah minggu depan next week kita akan mengadakan middle test. Nah, jadi silahkan kalian siapkan, nanti akan kami kasihkan kisi-kisi dimulai tanggal 12 Oktober ya. Itu udah masuk middle test. Thank you. Silahkan leave dan lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya seperti itu. Ya, silakan Pak Ancoy kalau ada yang ditambahkan. Ya, untuk anak-anak boleh leave saja dari ini karena sambil santai nunggu kelas yang berikutnya ya. Silakan ya Pak. Untuk yang PPL yang kakaknya Kak Iqbal, Erwin, mungkin tahan dulu, nanti ada beberapa masukan mungkin dari ibu tercinta kita, Bu dosen, Bu Karunia, mungkin menyampaikan evaluasi beberapa hal yang mungkin terkait dengan pembelajaran hari ini. Thank you. Oke. Silakan untuk boys and girls, boys and girls, silakan ucapkan terima kasih kepada mungkin ibu dosen kami yang tercinta, Ibu Karunia. Terima kasih guys. Sama-sama. Thank you.
Erwin mana ya, Bal? Oh ya, Ada Erwin ada. Hadir Pak. Oke, siap. Sampingnya Iqbal itu. Numpang Alhamdulillah Wipi, Bu. ya. Silakan Sukma, Ripki, Lulu, Maisha, Rida, silakan. Waalaikumsalam. Salam, thank you. Oke. Ya, mungkin langsung aja Bu, kalau ada wejangan nih Bu, Iya. atau ada saran atau masukan Jangan. yang mungkin membangun bisa disampaikan Bu, atau misalkan ada juga kritik dan saran untuk kami atau untuk sekolah juga bisa untuk disampaikan Bu, nanti biar bisa menjadi referensi buat kami untuk disampaikan ke depannya Bu. Silakan Ibu Karunia, dosen pembimbing Mister dulu ya. Terima kasih. So far so good. Artinya apa namanya ya? Udah bagus. Ibu aja lihat. Waduh, bagus deh Iqbal lah. Apa namanya penyampaiannya? Paling enggak ini dengan virtual rasa gugup itu terkurangi daripada tatap muka ya, Bal ya. Belum tahu nanti kalau tatap muka kayak apa ini. Tapi bagus, Bal. Yang namanya belajar ya enggak apa-apa lah, ada mungkin apa namanya ada kekurangan sana sini, enggak masalah, nanti diperbaiki atau bisa ditambahkan lagi. Ibu paham waktunya pun kan singkat ya, kurang lebih 40 menit, kurang lebih 40 menit. Jadi untuk tampilan istilahnya mau memberikan contoh gambar, mungkin agak terbatas seperti itu. Kalau karena kita kada tatap muka, mungkin tampilan contoh-contoh faktual yang real, yang untuk setiap poin yang dijelaskan, kalau bisa ada tampilannya lah yang mewakili itu. Mungkin itu aja sih. Dan ini mungkin masukan dari Ibu di teknis saja. Jadi bikinlah background kamu di belakang itu. Tuh.